Jadi temanya kali ini adalah tentang apa ya? Dakwah pasca kenabian, ya kan? Nah, pasca kenabian beliau, nabi beliau berangkat dari di mana beliau itu diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi diangkatnya sebagai nabi adalah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Apa wahyu pertama itu? Surat Al-Alaq, ya. Surat Al-Alaq. Jangan lupa, jangan keliru, jangan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Terus 30 ada surat Al-Alaq, ada surat Al-Falaq, ada surat An-Nasr, ada surat Al-Asr. Nah, itu jangan ketukar-ketukar. Nah, apalagi saya pengalaman saya dulu ada apa itu MFQ, Mustafa Fahmil Quran, ada pertanyaan. Ikra awal surah Al-Ikhlas. Bingung kabeh. 3 grup itu enggak ada yang jawab. Ternyata Al-Ikhlas itu apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ternyata di situ ternyata tidak ada satu surat pun seperti surat Al-Ikhlas di dalamnya hanya membicarakan tentang kemurnian Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nas masih membicarakan banyak hal tentang manusia, tentang jin, ya. Surat Al-Falaq, apalagi surat yang panjang. Oke. Nah, setelah surat Al-Falaq harus itu kan kemudian dalam salah satu riwayat, jadi dalam salah satu riwayat kan dijelaskan itu yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ya. Jadi Rasulullah setelah kejadian di Gua Hira itu ya, jadi Rasulullah itu kemudian pulang dalam keadaan gemetar, ya. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binta Khuwailid atau binti Khuwailid. Di situ kemudian Rasulullah dengan seluruh badannya gemetar itu menemui Khadijah, lalu berkata kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, ya, selimutilah aku, selimutilah aku. Nah itu. Nah, di situ kemudian Sayyidah Khadijah, ya, itu ditanya oleh Nabi, ya Khadijah, tahukah engkau mengapa aku tadi begitu? Lalu kemudian beliau menceritakan apa yang kemudian barusan dialami, yang mana beliau khawatir terhadap diriku. Dan ditakutkan Khadijah itu khawatir. Nah, apa yang kemudian disampaikan Khadijah kepada Nabi? Tidak, bergembiralah. Demi Allah, Allah sama sekali tidak akan membuat engkau kecewa ya Rasul. Karena apa? Engkau adalah orang baik, ahli menjaga silaturahim, selalu memikul beban-beban orang yang lemah. Jadi insya Allah tidak apa-apa. Nah di sini Khadijah kemudian setelah kejadian itu beliau mengajak Hadratul Rasul untuk sowan kepada siapa? Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal itu siapa sih? Waraqah bin Naufal itu adalah siapa? Sepupu anak dari paman. Jadi Khuwailid, orang tuanya Khadijah, itu memiliki saudara namanya Naufal. Naufal itu punya anak namanya Waraqah. Maka dalam satu riwayat itu Khadijah ketika menyampaikan ya bena ammi, ketika ya bena ammi wahai anak pamanku, ya bena ammi wahai anak pamanku. Nah, wahai anak pamanku, isma, dengarkanlah minabni akhika, ya, apa yang hendak dikatakan oleh anak laki-laki saudara. Di situ kemudian ada kedekatan tersendiri Khadijah dengan Waraqah. Karena Khadijah menikah dengan Rasul itu sesungguhnya sebelumnya sudah mendapatkan informasi bagaimana Nabi ini Rasul Muhammad ini nanti kemudian akan menjadi Rasul terakhir. Karena informasi itu dia dapatkan dari orang-orang kafir, orang Nasrani ya, maaf bukan orang kafir, orang Nasrani yang pada waktu itu kemudian mengatakan tanda-tanda akan hadirnya Nabi dan Rasul terakhir. Nah, yang ada di Makkah kemudian pindah ke Madinah. Kemudian
Khadijah juga pernah melihat sendiri bagaimana ada malaikat yang menaungi Hadratul Rasul. Lalu kemudian juga mendapatkan informasi dari Waroko. Perlu teman-teman ketahui siapakah Waroko itu selain menjadi sepupunya Khadijah. Waroko itu adalah seseorang yang hidup pada masa jahiliyah. Ia itu kemudian memeluk agama Nasrani. Nah, Waroko itu dapat menulis dalam bahasa Ibrani. Bahkan pernah menulis bagian-bagian dari Injil dalam bahasa Ibrani. Gitu. Nah, Waroko ketika bertemu dengan Rasul itu sudah lanjut usia, sudah tua. Bahkan kemudian penglihatannya juga sudah hilang. Nah, di situ kemudian ketika bertemu dengan Nabi dan Khadijah, Waroko kemudian bertanya, setelah Khadijah tadi menyampaikan, kemudian Waroko bertanya, hai anak saudaraku, apa-apa gerangan? Lalu kemudian Rasulullah menceritakan apa yang dilihat dan dialami di Gua Hira. Nah, setelah mendengar itu, Waroko kemudian berkata, itu adalah namus yang diutus Allah kepada Musa. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa, alangkah gembiranya, kata Waroko, seandainya aku masih hidup tatkala kamu nanti diusir oleh kaummu. Rasul kemudian kaget, berarti bertanya lagi Rasul, berarti nanti saya diusir. Waroko menjawab, iya, tak seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diperangi dan diusir. Nah, Waroko kemudian berkata, seandainya aku ada pada waktu engkau diusir, maka engkau akan aku bela, engkau akan aku bantu sekuat tenaga. Tetapi Allah berkehendak lain. Waroko tak lama kemudian setelah itu kemudian meninggal dunia. Nah, setelah itu kemudian wahyu itu terhenti. Setelah bertemu dengan Waroko itu kemudian wahyu terhenti. Karena memang wahyu baru turun satu itu, surat Al-Alaq itu ya. Nah, kemudian wahyu berhenti. Wahyu terhenti itu kemudian banyak pendapat yang mengatakan terhentinya wahyu turun itu ada yang mengatakan berhenti sampai 2,5 tahun, ada yang sampai 3 tahun, ada yang mengatakan berhentinya 6 bulan, ada yang mengatakan berhenti hanya sekitar beberapa hari, ada yang mengatakan 3 hari. Nah, yang mengatakan wahyu itu terhenti selama 2,5 tahun sampai 3 tahun, itu kemudian bisa kita bantah seperti yang bantahan yang disampaikan oleh Syekh Mubarak Furi itu dalam kitabnya Rohik itu kemudian menyebutkan jika kemudian 3,5 tahun atau 3 tahun, maka dakwah Nabi Syria ya, itu baru dimulai setelah 3 tahun kenabian. Dan tidak, ya, tidak. Nah, itu kemudian putus dengan sendirinya, jatuh dengan sendirinya, tidak bisa dipakai argumentasi itu. Tetapi itu pernah disampaikan. Nah, itu ya. Nah, setelah itu kemudian turunlah wahyu, ya. Bahkan kemudian kemarin di pertemuan kemarin teman-teman kan menjelaskan ya bagaimana kondisi Nabi ketika Rasulullah menghentikan penurunan wahyu. Beliau itu kemudian seolah-olah menjadi seorang yang putus asa, yang dirundung kedukaan yang luar biasa. Ya, beberapa kali kemudian beliau berangkat ke puncak gunung untuk apa? Untuk bunuh diri. Ya. Tetapi kemudian di tengah perjalanan atau pas di bukit itu kemudian mendengarkan bisikan bahasanya, wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah. Ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqan. Bisikan yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, selang beberapa hari, karena memang di dalam riwayat itu dijelaskan beberapa hari saja, maka di situ kemudian ada yang mengartikulasikan. Ada yang 3 hari, ada yang 6 bulan, ada yang kemudian 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, di situ kemudian setelah penantian itu berakhir, maka turunlah ayat ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, ya ayyuhal mudatsir, hai orang-orang yang berkumpul atau berselimut, ya. Kalau berkumpul terlalu jauh ya, dia berselimut itu. Ya, kum fa'andir. Kum maksudnya adalah bangunlah. Nah, kum
ketika saya melihat dalam buku-buku tafsir itu berasal dari kata qawama yang kemudian berubah menjadi qawma. Secara umum berarti melaksanakan sesuatu secara sempurna. Jadi ketika Zaid itu sudah benar-benar berdiri, qawma Zaidun. Ya. Jadi qawma itu seseorang yang melaksanakan secara sempurna. Misalkan waqimus shalah, mendirikan sholat. Jika kemudian belum sempurna sholatnya, maka belum dianggap sholat. Maka istilah batal dari sholatnya itu bukan batal dari sholat. Kan sholatnya kan belum selesai kok dianggap batal. Maka itu tidak tepat. Nah, qoma itu melaksanakan sesuatu secara sempurna. Nah, angzir itu berasal dari nazar. Artinya apa? Angzir itu dalam ayat surat Al-Mudaththir itu maknanya adalah peringatkanlah. Namun kemudian sebagian ulama menyebutkan bahwasanya di situ adalah menyampaikan yang mengandung apa itu? Mengandung nilai atau mengandung unsur menakut-nakuti. Jadi menyampaikan sambil menakut-nakuti. Jadi misalkan masuklah Islam, ikutlah kepada saya jika ingin dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Dan jika siapa saja yang kafir, mengkufuri ya apa yang diperintahkan Allah, maka bersiap-siaplah kalian akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika melihat ya ayat-ayat yang turun pada fase ini kemudian banyak ayat-ayat yang jenisnya itu ayat-ayat pendek. Ayat-ayat pendek ya. Yang kemudian di dalamnya juga banyak yang kemudian mengandung unsur menjelaskan tentang surga dan neraka. Dan itu rata-rata ayat-ayat yang membicarakan tentang itu turun di awal-awal fase dakwanya Nabi. Jadi seperti surat Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu katarat wa idzal jibalu suyirat. Nah, oke. Sebelum kita ke sana, saya akan membahas tentang dakwanya Nabi. Nah, perlu teman-teman ketahui, dakwah itu apa sih? Dakwah itu adalah da'watun nasi ilallahi bil hikmati wal mau'idati hasanah. Hatta yakfuru bil taghuti wa yu'minu billahi wa yukhriju minadz zulumati al-jahiliyati ila nuril Islam. Ketika dakwah konteksnya adalah masa itu. Masa di mana waktu itu adalah banyak kejahilian yang terjadi. Nah, di situ kemudian ketika membicarakan makna dakwah tadi sudah jelas ya. Maka ketika berdakwah, baik dakwanya Rasul atau dakwah yang lainnya secara umum, ini akan ada 5 komponen yang harus dipenuhi. Pertama adalah aktivitas. Dakwah itu ada aktivitas. Melalui media apapun ada aktivitas tentunya. Seperti ini juga ada aktivitas. Aktivitasnya itu namanya dakwah. Nah, objek sesuatu yang dituju itu siapa? Itu manusia. Tapi sekali lagi, ketika Rasulullah diperintahkan, ya tadi kum fa'angdir tadi, diperintahkan untuk berdakwah. Di situ Allah tidak menjelaskan secara spesifik kepada siapa Rasul kemudian berdakwah. Maka ciri dari dakwah secara sirri itu adalah dakwah yang sekiranya manusia atau umat itu kemudian bisa menerima. Seperti saya analogikan dulu. Ketika teman-teman membuat satu organisasi misalkan, Jam'iyah Khotmil misalkan, ya, maka di situ mesti sampean mengajak sekiranya yang bisa diajak, ya kan? Nah, tidak langsung mengumumkan secara umum monggo masyarakat derek ini. Tetapi efektifnya adalah mengajak untuk menguati. Nah, di situ Rasul juga seperti itu. Jadi objeknya manusia tetapi tidak ada penjelasan secara khusus, maka Nabi melakukan cara-cara yaitu diantara dakwah secara sirriyah terlebih dahulu yang sekupnya adalah orang-orang yang sekiranya bisa dan mau diajak masuk. Nah, di situ kemudian ketika membicarakan tujuan hanya satu, ilallah. Maka caranya jelas tadi saya sebutkan bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Dakwah dimanapun hanya menggunakan cara ini. Bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Rasul tidak kemudian pernah menyampaikan sesuatu dakwah itu dengan cara keras sebelum melewati bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Nah, sasarannya jelas, tujuannya jelas.
hatta yakfuru bittaghuti wa yu'minu billahi wa yakhruju min dhulumatil jahiliyati ila nuril Islam. Nah, untuk tujuan ini kemudian kita tidak bisa memaksakan untuk seseorang atau objek tadi, manusia tadi untuk mendapatkan tujuan ini. Karena ini adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah kepada masyarakat untuk diterima dan tidak diterima itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka paham tidak paham itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi penekanan dari dakwah itu satu. Tujuan itu harus dipatenkan, yaitu ilallah. Karena jika itu tujuan itu berubah, maka itu akan jadi problem tersendiri dalam sebuah dakwah. Dan cara juga kemudian menggunakan hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, ya, kalau membicarakan kewajiban dakwah banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'an ya. Ada wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya. Ya. Di situ luar biasa penjelasannya. Nah, kemudian membicarakan apalagi membicarakan keutamaan dakwah di dalam Al-Qur'an. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kemudian wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Nah, itu. Tetapi kemudian ya ada hal yang penting ingin saya sampaikan. Selain dakwah tadi, ya, yaitu beberapa hal tentang dakwahnya Nabi Syria, namanya di dalam Al-Quran ayat surat 11, juz 11 itu. Ya as-sabiqun al-awwalun. Ya, ingat saya kelewatan satu. Nah, dakwah Nabi secara Syria itu ada toko yang kemudian Nabi dekati awal dan mengikuti Nabi di fase awal itu. Yang kemudian itu terkenal dengan sebutan as-sabiqun al-awwalun yang kemudian oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirina wal ansar, al-ayah. Nah, di situ kemudian dakwah Syriahnya Nabi itu ada 4 yang dikategorikan sebagai as-sabiqun al-awwalun dan ada banyak selain 4 itu tadi. Misalkan ketika membicarakan kategori yang paling pertama adalah wanita, dari wanita ada Khadijah, dari anak kecil ada Ali bin Abi Thalib, ketika membicarakan budak ada Zaid bin Harith, ketika membicarakan laki-laki dewasa ada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian teman-teman juga mendengar ketika budak itu ada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dan Zaid bin Harith. Kalau Zaid bin Harith ini masuk Islam tapi sudah merdeka. Sedangkan Bilal masuk Islam dalam kondisi belum merdeka, tetapi masih menjadi budak. Ini bedanya Haris dengan Bilal bin Rabah. Nah, ini kemudian perlu kita ketahui sebentar. Jadi Khadijah itu kemarin sudah teman-teman sudah tahu bagaimana keutamaannya Khadijah. Beliau adalah wanita yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi dakwah, mendampingi Rasul karena kedewasaannya. Nah, karena pengetahuannya, karena kedermawanannya, kekayaannya, lengkap perfect. Ya, bahkan keutamaannya Khadijah dengan yang lain tidak ada yang menandinginya ketika membicarakan keutamaannya. Bahkan dari Khadijah lah kemudian lahir putra putri Rasulullah SAW ya melalui Khadijah. Nah, di sini kemudian ketika membicarakan Sayyidina Ali itu terkenal keutamaannya terkenal dengan itu hadis yang terkenal dengan hadis Khudiruhum, hadis yang membicarakan tentang keutamaan ahli, keutamaan ilmu. Rasulullah mengatakan, saya adalah ilmunya dan jika engkau ingin masuki ilmu itu, maka harus melalui pintu dan pintunya itu adalah Sayyidina Ali. Dan itu kemudian hadis ini selalu dipakai oleh orang-orang Syiah untuk menjustifikasi argumentasi mereka. Di antara orang Syiah itu adalah ketika menganggap Abu Bakar itu menjadi khalifah mengganti Rasulullah itu tidak terima orang-orang Syiah karena orang-orang Syiah menganggap bahwasanya dengan hadis hukum jelas bahwasanya Ali lah yang kemudian menjadi penerus Hadratul Rasul. Kenapa? Hadratul Rasul itu punya anak laki-laki tetapi semuanya meninggal dunia. Punya anak perempuan tetapi anak perempuannya
itu kemudian ada yang belum punya keturunan, lalu kemudian di sisi Ali dari Fatimah. Dan di sini mereka mengatakan bahwasanya Ali adalah putra semata wayang meskipun itu adalah menantu Rasulullah. Maka Ali yang sangat layak untuk menggantikan Rasulullah. Begitu juga dengan ditopang dengan hadis Hudud Khumidwati. Nah, di situ kemudian Syiah itu selalu berbeda dengan para sahabat yang lainnya, termasuk Abu Bakar. Bahkan mereka itu ketika berdoa untuk Abu Bakar dan Umar, mereka berdoa Allahumma la'na sodana Quraisyin. Ya Allah laknatlah dua berhala Quraisy itu yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, ini teman-teman, keutamanya Sayyidina. Ketika membicarakan keutamaan yang lain ya banyak sekali. Nah, kemudian Zaid bin Haris As-Sabiqun al-Awwalun tadi, beliau ini luar biasa. Ceritanya Zaid bin Haris ini adalah Zaid bin Haris ini awalnya adalah tawanan, ya, tawanan yang kemudian dibeli oleh seseorang Hakim bin Hazam. Lalu kemudian dihadiahkan kepada Khadijah. Jadi ini aslinya budaknya Khadijah. Lalu kemudian Rasulullah menikah dengan Khadijah dan Zaid ini kemudian diminta oleh Rasulullah. Nah, sejak saat itu kemudian bersama Rasulullah. Namun selang beberapa waktu kemudian bapak atau orang tuanya dari Zaid dan bibinya ini kemudian datang ke Mekah menemui Rasulullah mau mengambil alih, mau membeli Zaid. Lalu kemudian Zaid ini ditanya oleh Rasulullah, apakah engkau ingin kembali bersama ayahmu dan bibimu atau bersama saya? Kemudian Zaid berkata kepada Rasul, saya ingin bersama engkau. Lalu kemudian saat itu Rasulullah mengatakan, dan itu masyhur dalam salah satu riwayat, anta akhuna wa maulana, kata Rasulullah kepada Zaid. Engkau adalah saudara, ya, dan pembantu kami. Nah, dalam kemudian beliau siapa itu Zaid ini kemudian masuk Islam ketika sudah merdeka, ketika Rasulullah menerima wahyu itu, termasuk yang masuk Islam di fase awal. Lalu kemudian Bilal bin Rabah itu adalah masuk Islam ketika masih menjadi budak dari seorang Umayyah bin Khalaf, seorang yang sangat zalim. Sampai kemudian setelah tahu Bilal masuk Islam, kemudian dihukum, dibawa ke padang pasir, jemur, dikasih batu, sampai datanglah Abu Bakar, ya, untuk memerdekakan, membelinya. Karena Abu Bakar itu luar biasa kaya. Nah, kalau Abu Bakar tidak diragukan lagi bagaimana sejarahnya, beliau adalah saudagar kaya, lalu kemudian dengan kekayaannya itu kemudian membackup Hadratul Rasul sampai ketika beliau wafat hanya beberapa helai yang kemudian beliau miliki. Nah, bahkan kemudian di antara putrinya yang digarwa Hadratul Rasul ya putrinya Abu Bakar ini. Nah, ketika membicarakan karakter dakwah siri, ya di sini dakwah siri ini hanya dilakukan oleh Rasul kepada orang-orang yang sekiranya bisa dalam artian menerima. Nah, lalu kemudian setelah ada as-sabiqun al-awwalun tadi, ada beberapa orang yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Siapa itu? Ada Utsman, ada Zubair, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad, ada Tolha. Tolha itu yang ngajak Abu Bakar. Nah, lalu kemudian ketika membicarakan generasi kedua setelah itu, seperti Utsman. Utsman itu luar biasa. Ketika membicarakan Utsman, lihat di dalam riwayat-riwayat. Utsman itu adalah seorang sahabat, satu-satunya sahabat yang memiliki julukan Dzun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Karena beliaulah yang kemudian menikahi dua putri Rasulullah. Bukan secara sekaligus, tetapi yang pertama adalah dinikahi beliau, kemudian wafat sampai perang Badar. Kemudian setelah itu Rasulullah menikahkan lagi dengan putrinya lagi, wafat lagi. Setelah itu Rasulullah ngendikan, seandainya saya memiliki putri lagi, pasti akan saya nikahkan dengan yang namanya Utsman. Dari situ kemudian tergambar bagaimana kemuliaan Utsman sampai Kanjeng Nabi itu seperti itu. Nah, di sini belum ada ya, belum pernah menjumpai yang seperti itu. Istri pertamanya meninggal, kemudian punya adik dinikahkan dengan adiknya, kemudian punya adik dinikahkan dengan adiknya. Nah, begitu utamanya, ya. Begitu utamanya. Siapa? Utsman. Nah, Tolha juga seperti itu. Kita sudah tahu ya, bahkan mereka as-sabiqun al-awwalun itu juga diabadikan di dalam Al-Quran.
Fasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan. Dzalikal fawzul 'adzim. Nah, di sini kemudian juga ada 10 sahabat yang oleh Allah telah dijanjikan melalui Rasulullah, mereka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Abu Ubaidah, Bilal bin Rabah tadi ketika melihat dari riwayat salah satu hadis bahwasanya sandalnya Bilal bin Rabah, kata Rasul, fa inni sami'tu tafun na'alaika baina yaday bil jannah. Sungguhnya aku mendengar suara gerakan dua sandalmu di hadapanku di surga. Itulah orang-orang terdahulu. Kok bisa kemudian mungkin dari kelompok Syiah atau dari kelompok yang lain, itu kemudian mereka itu menghina para sahabat. Mereka itu menghina para Quraisy itu. Dengan mereka mengucapkan Allahumma la'na sanama Quraisy. Itu doanya orang Syiah. Ketika membicarakan tentang periode dakwah Syria ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi ya, yang mana di sana dilaksanakan selama berapa tahun kira-kira? 3 tahun ya. Di situ adalah untuk menghindari perlakuan buruk kafir Quraisy. Ingat. Untuk menghindari perlakuan buruk kafir Quraisy. Bukan tanpa ada alasan. Bukan tidak ada alasan, ada alasan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah untuk menghindari perlakuan buruk kaum Quraisy. Nah, langkah bijak agar masyarakat tidak kaget juga menghadapi hal yang kemudian menggusarkan mereka. Walau bisa saja langsung jahri ya bisa, tetapi kemudian tawazun antara strategi dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah bagian dari ilham Rasulullah SAW untuk mengatur strategi dakwah. Jadi ada siasah syariah atau ada yang mengatakan siasah syariah. Beliau itu ya, jadi beliau itu menguasai tentang siasah syariah. Sebagaimana Imam Dr. Al-Buti itu mengatakan ya. Jadi di situ kemudian seseorang pendakwah itu harus menguasai itu. Harus memiliki cara secara cermat di dalam mempersiapkan segala hal maupun bagaimana cara mendekati, memiliki keluasan dan keuletan yang luar biasa. Nah, dan karakter dakwah Syria, Nabi terus berdakwah setelah sahabat kemudian awalnya berjumlah 4, kemudian bertambah lagi, ditambah lagi. Di sini kemudian Rasulullah mentarbiyah para sahabat itu. Nah, kenapa? Karena sahabat ini yang kemudian dijadikan topangan nantinya. Nah, pertemuannya juga dilakukan secara rahasia, namanya sembunyi-sembunyi. Ya. Namanya sembunyi-sembunyi juga dilakukan secara rahasia. Kalau nggak sembunyi-sembunyi, ya nggak rahasia itu. Ya, misalkan langsung buat pertemuan di mana dan diketahui orang banyak itu namanya nggak sembunyi-sembunyi. Nah, namanya secara sembunyi-sembunyi, pertemuannya pun juga sembunyi-sembunyi. Nah, di tiap pertemuan tersebut Nabi mentarbiyah para sahabat. Penting di sini pembinaan, pengkaderan, ya, bagaimana semangat keilmuan dari awal dakwah ini. Nah, lalu ketika memberikan tarbiyah atau dakwah harus ada pemahaman keutamaan dari al-faham antara ilmu dengan faham itu. Faham adalah buah dari tujuan dari ilmu itu sendiri. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fi dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, ini. Jadi di situ kemudian para sahabat bersama Rasulullah ini kemudian mereka mempelajari kepada Rasul itu dengan cara yang seperti itu. Lalu kemudian fase-fase dakwah tadi sudah kita ketahui bersama. Dakwah di sini mereka harus memperhatikan pertama dakwah itu adalah aktivitas mereka itu mereka namakan dengan dakwah. Jadi dalam dakwahnya beliau ya, di sini adalah
ketika membicarakan aktivitas tadi ya, objek, tujuan, cara, sasaran, itu juga semuanya harus jelas, tidak boleh salah. Ketika membicarakan tujuan selain ilallah, maka kemudian akan menjadi masalah di sana. Ya, dakwah sirriyah dan Al-Quran. Bagaimana sih di antara tugas Nabi itu, apa yang ditugaskan? Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengutus ya untuk apa? Membacakan ayat-ayat kepada mereka. Jadi selama kehidupan Nabi itu hidupnya Nabi adalah untuk menunggu ayat, dan setelah ayat atau wahyu itu turun, Nabi kemudian memiliki kewajiban untuk menyampaikan atau membacakan ayat itu di hadapan umatnya atau para sahabat. Nah, itu. Nah, karakter dakwah sirriyah intensnya interaksi dengan Al-Quran. Nabi senantiasa membacakan Al-Quran bagi para sahabat di setiap kesempatan. Sahabat pun selalu menjaga interaksi dengan Al-Quran. Malam hari pun kemudian dihadiahkan Al-Quran, dan rata-rata ayat yang turun ya, rata-rata ayat yang turun itu adalah ayat-ayat yang pendek-pendek, ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa itu keimanan, ayat-ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri surga dan neraka. Nah, seolah-olah surga itu di hadapan mata. Contohnya apa? Surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar, itu contohnya. Ada lagi contoh surga itu apa? Di surat Ali Imran. Qul a'unabbiukum bi khairin min dalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah. Wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Jadi orang-orang Arab pada waktu itu ketika kemudian diberikan informasi seperti itu kan senangnya minta ampun. Jadi ternyata surga itu ya digambarkan sesuai dengan kesenangan mereka. Jadi mereka itu apa? Jadi surga itu isinya ya jannatin tajri min tahtihal anhar ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya ada sungai-sungai, karena mereka rata-rata padang pasir. Lalu kemudian mereka kekal di dalamnya. Kemudian ada perempuan-perempuan wa azwajum mutahhara. Mari dipakai perawan lagi. Semua kan orang-orang Arab. Jadi diisi dengan seperti itu. Dan rata-rata adalah surat-surat yang pendek. Itu yang diturunkan kepada mereka. Nah, awalnya turun-turun surat-surat seperti itu, seperti idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu sujirat wa idza isyar uqidat. Nah, jadi mudah untuk dihafal bagi mereka, juga dikaji, juga dipahami. Selain itu juga banyak surat yang berkenaan dengan tazkiyah. Ada sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, itu. Lalu kemudian surat-surat yang hampir mirip dengan itu. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri, tazkiyatun nufus. Ini yang kemudian awal-awal surat yang turun karena apa? Karena notabene adalah mereka-mereka yang baru awal mendapatkan informasi. Jadi diberikan gambaran, saya masuk ini dapat apa? Kalau ikut kamu dapat apa? Kalau nggak ikut kamu bagaimana? Jadi harus tahu. Gitu. Kalau percaya bahwasanya Allah itu Tuhanku, Allah sebagai Tuhan nanti akan memberikan saya apa ketika saya sudah beriman. Nah, itu yang kemudian digambarkan oleh Al-Quran yang ada di sana. Nah, di situ kemudian dakwah pada masa jahiliyah, di sini kemudian secara sirriyah ini awalnya sudah menjadi pembicaraan masyarakat walau sebatas kabar angin. Tetapi kebanyakan orang itu tidak peduli, ya, tidak peduli. Pertama-tama menampakkan dakwah ini waktu turunnya wa andir asyiratakal aqrabin, ya. Ini kemudian angin ini terus berhembus, sudah banyak yang tahu, tetapi hanya sekedar kabar angin. Sampai kemudian turun wa fasta bima tu'mar, lalu kemudian di dalamnya ada wa andir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu
yang terdekat. Yang pertama tadi tidak hanya kepada orang-orang yang sekiranya orang itu mau diajak, tidak mengajak kerabat sama sekali. Baru didakwa secara dia intinya, kemudian Nabi mengajak para sahabatnya. Nah, di sini kemudian awal dari kon yang ada di sana. Nah, Rasulullah di dalam Al-Wafa itu disebutkan bahwa Nasi merasa berat sesungguhnya untuk menyampaikan dakwah kepada paman-paman beliau. Karena apa? Karena Nabi tahu bagaimana perlakuan yang beliau akan dapatkan nantinya. Namun Jibril mengingatkan, ketika Abu Thalib itu wafat, ini menjadi kedukaan yang mendalam bagi Hadratul Rasul. Karena apa? Karena dengan adanya Abu Thalib, ini kemudian orang Quraisy itu tidak berani menyentuh Hadratul Rasul Muhammad SAW. Jadi kemudian di atas Bukit Sofa itu semuanya diperingatkan dari famili-familinya Rasul, diperingatkan. Sampai-sampai kemudian turun secara khusus surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab, ya, dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma'un anhum malu ma kasab sa'aslana rodata labi umra'atu hammalat al-hatab fi jidiyah hablum masad. Nah, di situ kemudian Abu Lahab mendengar, dan istrinya, siapa nama istrinya? Istrinya Abu Lahab namanya siapa? Namanya adalah Ummu Jamil. Setelah Abu Lahab tahu dan istrinya tahu, ini kemudian mereka marah geram. Mereka geram, marah kepada Kanjeng Nabi. Waduh, saya sifati. Dan ternyata anaknya Abu Lahab itu waktu itu telah menikah dengan anaknya Kanjeng Nabi. Jadi Abu Lahab dengan Kanjeng Nabi itu besanan. Siapa nama anaknya Abu Lahab yang menikah dengan anaknya Kanjeng Nabi? Ya, satu pertanyaan. Nama anak Abu Lahab itu adalah Utbah bin Abu Lahab nikah dengan Ruqayyah. Dan yang satunya lagi adalah Utaibah bin Ummu Kulsum. Yang setelah tahu ada ayat turun namanya Al-Lahab itu tadi, Abu Lahab kemudian memerintahkan kedua putranya menceraikan kedua putri Nabi. Jadi Ruqayyah ya, itu dinikahi oleh Utsman sudah dalam kondisi janda. Jandanya siapa? Utbah bin Abu Lahab. Di sini disampaikan pula pelajaran-pelajaran dari Nabi sebelumnya. Ya. Jadi karakter dakwah ini adalah didahului dengan menyampaikan kepada kerabat Nabi itu sendiri. Ya. Jadi setelah dakwah secara sirri, lalu kemudian dakwah secara jahri. Yang pertama adalah menyampaikan kepada keluarganya. Nah, setelah apa turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, wa'a'id anil musyrikin itu pernah dikomentari oleh Syekh Dr. Al-Khutbah, memberikan makna bahwasanya berdakwah menjelaskan al-haq tanpa menghiraukan musuh-musuh agama. Jadi dalam berdakwah ya itu tidak boleh melihat yang dalam teks fasda bima tu'mar wa'a'id anil musyrikin yang konteksnya adalah pada masa Nabi itu ya, berdakwah dengan menjelaskan sesuatu yang benar tanpa menghiraukan, meskipun mereka mengganggu secara materi, secara maknawi, mereka mengancam, semuanya tidak boleh dihiraukan, karena semuanya yang ngurus itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meskipun pada waktu itu Nabi mengatakan, waduh berat ini kalau kepada keluarga saya, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, yang mereka dengan apa itu kasnya melawan. Bahkan kemudian mereka semuanya menawarin, Muhammad, jika kamu melakukan itu hanya karena mencari uang, akan saya kumpulkan uang yang ada di sini dan ambillah. Jika kamu melakukan ini karena perempuan, akan aku kumpulkan perempuan dan pilihlah. Nah, sampai seperti itu. Tapi tidak dihiraukan oleh Rasul. Nah, karakter fase dakwah ini tidak membalas seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran, wa idza sami'u lahu wa a'radu anhu wa qalu ana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtahil jahilin. Ada juga di wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Situ.
Setelah itu terjadilah revolusi di Mekah. Rasulullah di sini bangkit menyerang kemusyrikan dan kekhurafatan. Jadi sudah lantang di sini Rasulullah karena sudah diperintahkan oleh Allah. Nah, pada tahap awal jahriyah ini beliau tidak menyerang kemusyrikan secara langsung, ya, tetapi bertahap, ya, bertahap. Ya. Maka di sini kemudian Makkah itu bergejolak. Mereka pula orang-orang Quraisy dan orang-orang kafir itu kesulitan menghadapi beliau. Ya. Orang Quraisy ini kemudian mengutus utusan kepada Thalib meminta untuk mencegah beliau atau meninggalkan urusan dengan Rasulullah. Lalu kemudian ingat seperti janjinya Abu Thalib di pertemuan yang pertama tadi bersama kerabatnya, saya tidak masuk, saya tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangku, tapi aku akan mendukung apa yang kau pilih. Nah, maka kemudian memanfaatkan perlindungan ashabiyah dari kabilah Quraisy. Ketika membicarakan urutan prioritas dari apa yang dilakukan oleh Nabi dan tanggung jawab, selain menurunkan fasda' bima tu'mar wa musyrikin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatnya yang terdekat. Padahal bisa saja Rasulullah langsung diperintahkan untuk memberi peringatan kepada seluruh masyarakat. Namun tidak demikian. Hal ini menunjukkan prioritas amal. Pertama adalah kepada diri sendiri, kepada keluarga, masyarakat di sekitar, baru kemudian memperbaiki negeri. Nggak bisa kita memperbaiki di luar tapi di keluarga sendiri belum baik. Nah ini bisa-bisa kita digugat oleh siapa? Anak-anak kita. Nah, di sini kemudian Quraisy ini bangkit menghadap dakwahnya Hadratul Rasul Muhammad SAW. Orang-orang kafir itu bangkit dengan menghalalkan segala cara. Untuk apa? Untuk menghadang dakwahnya Nabi. Tanpa peduli apakah hal tersebut terhormat atau tidak, sesuai norma atau tidak. Secara umum yang dipakai mereka adalah ejekan, yang dipakai mereka adalah hinaan secara umum. Jadi mereka itu luar biasa. Ada yang kesehariannya itu mengejek baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu kemudian di ayat-ayatnya pun juga jelas menjelaskan tentang itu. Ada yang kemudian merendahkan Rasul, membangkitkan keraguan beliau, lalu kemudian melawan Al-Quran dengan dongengan, penawaran-penawaran guna mengertikan dakwah beliau. Nah, misalkan ejekan yang ada di dalam Al-Quran itu, bagaimana Rasulullah diejek. Ayat-ayatnya tentang bagaimana orang kafir mengejek Rasulullah. Ya. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Nah, dianggap gila. Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Surat Hijr. Lalu kemudian wa'ajibu an ja'ahum mundirum minhum maqala al-kafirun hadza sahirun kadzab. Nah, ahli sihir yang banyak berdusta. Begitu mereka menghina Nabi. Kemudian mereka merendahkan beliau juga dan ajaran beliau. Seperti apa? Dalam surat Al-Furqan itu, wa qalu asatirul awwalina katabaha fi tumla alai bukratan wa asila. Dianggap dongengan itu. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alai qaumun akharun faqad ja'u dzulman wa su'a. Mereka juga menghina Nabi. Mereka mengatakan apa? Rasul itu enggak makan makanan yang berjalan di pasar. Jadi makan makanan yang beredar di pasar itu adalah makanan yang tidak terhormat. Nah, Rasul kok makan makanan seperti itu? Kamu itu Rasul apa? Itu apa ayat Al-Qur'annya? Yang mereka menghina Rasul dengan cara seperti itu. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mereka luar biasa menghinanya Rasul itu. Jadi sampai seperti itu. Di sisi lain akhirnya Rasulullah juga melawan kepada mereka, tapi mereka sekali lagi tidak bisa menandingi yang namanya Al-Quran. Jadi dakwahnya Rasul
setelah dakwah secara terang-terangan ini luar biasa, kembangannya, penolakannya juga luar biasa, sampai kemudian di satu peristiwa Abu Thalib itu kemudian wafat, Khadijah kemudian wafat di tahun yang sama, yang kemudian dikenal dengan Amul Huzn. Itu kemudian menjadi kesedihan yang luar biasa bagi Nabi karena tidak ada lagi Abu Thalib. Beliau kemudian mencoba berdakwah ke Taif. Dikiranya di sana kemudian Nabi akan diterima dengan baik. Namun apa? Beliau di sana kemudian malah dilempari batu. Ya, sampai kemudian ada anggota badannya, ada yang mengatakan pelipisnya, ada yang mengatakan kakinya itu berdarah. Malaikat itu sampai nggak tega dengan hadratul Rasul. Sampai kemudian nawari kan kepada hadratul Rasul, ya Rasulullah, mereka saya timpain gunung ini saya angkat, saya timpakan kepada mereka supaya mereka semuanya menikmati. Sahabat juga seperti itu, nggak tega kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau itu utusan Allah, engkau dihina seperti itu, dilukai seperti itu. Namun kenapa engkau tidak melakukan sesuatu kepada mereka? Berdoalah kepada Tuhanmu, karena doamu pasti diterima. Nah, biar mereka kemudian diadab oleh Tuhannya. Apa kata Rasul? Tidak. Saya punya doa yang mustajab, itu akan aku simpan di yaumil akhir kelak. Untuk siapa ya Rasul? Untuk semua umatku. Jadi nanti ya di hari akhir itu Rasulullah akan bersujud kepada Allah dan tidak akan mengangkat sujudnya sebelum Rasulullah permohonannya dikabulkan, yaitu apa? Seluruh umat yang beriman kepada Allah semuanya, di umatnya Muhammad, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat cinta kepada umatnya, ya, bahkan cintanya melebihi dari cinta dirinya sendiri, dari cintaan kepada dirinya sendiri. Bayangkan, beliau mencintai orang-orang pendosa, mencintai orang-orang pezina, mencintai orang-orang yang belum berbuat baik. Padahal yang tidak berbuat baik tadi, yang berbuat zina, dosa tadi, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, malah Rasulullah yang kemudian memikirkan mereka. Begitu agungnya. Maka kemudian tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersalawat kepada hadratul Rasul Muhammad SAW. Bahkan seyogyanya di sini adalah para penghafal Al-Quran lebih prioritas untuk lebih dianjurkan. Meskipun semuanya sama, tetapi itu berangkat dari diri kita sendiri, kan diberikan Al-Quran, yang Al-Quran itu sumbernya dari hadratul Rasul, dari Allah melalui hadratul Rasul Muhammad SAW. Maka sudah seyogyanya kita berterima kasih dengan cara memperbanyak membaca sholawat, ya, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Atas apa? Atas nikmat yang Allah berikan sebagai penghafal Al-Quran itu tadi, atau sebagai penikmat Al-Quran itu tadi, dengan cara mempelajari kalam-kalam. Ini yang harus kita lakukan. Jangan kemudian berbalik, ya, malah kemudian membid'ahkan orang yang suka membaca sholawat. Itu satu kesalahan yang nggak tahu berangkatnya dari mana. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf kami tidak bisa PPT karena saya belum buat karena kemarin lagi nggak enak badan. Jadi saya maaf. Semoga yang sedikit ini diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.